Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal dari latihan ya. Soal latihan 4.1 kelas 9 semester 1, yaitu kongruen bangun datar ya. Kalian bisa membuka halaman 202. Nah, ini kayaknya halamannya salah nih ya. Nanti deh kita lihat lagi ya halamannya ini yang benar halaman berapa ya. Oke. Sebelum mulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website liquina.blogspot.com. Nah, untuk yang soal pertama ya, manakah di antara gambar di bawah ini yang kongruen? Oke. Untuk soal yang pertama ya, kalian lihat ya. Yang A ini sama dengan yang, nah ya coba. Yang A ini sama dengan yang C ya, sama dengan yang J. Oke. Nah, berarti A kongruen dengan J ya. Selanjutnya, si B ini ya, kongruen dengan I. Berarti B kongruen dengan I ya. Selanjutnya si C ini kongruen dengan F ya. C kongruen dengan F. Sekarang yang D itu kongruen dengan G ya. D kongruen dengan G. Berarti tentu saja yang terakhir adalah yang E kongruen dengan H ya. Oke. Untuk nomor 2 ya, kita lanjut lagi. Manakah di antara gambar di bawah ini yang kongruen? Oke. Untuk yang A ya, kalian perhatikan ya. Untuk yang A ini kan mulutnya tertutup ya. Apakah ada yang sama lagi? Ternyata ada ya, D. Ada lagi nggak kira-kira? Dengan yang A ya. Oke, berarti A kongruen dengan D, kongruen dengan yang H ya. Seperti ini. Nah, untuk yang B ini kongruen dengan yang E ya. Dia kan tutup mata ya. E dengan yang I ya, tutup mata. Berarti B dengan E, kongruen dengan E ya. Kongruen dengan I, seperti ini. Selanjutnya, yang C ya, C itu tutup mata. Tutup matanya tapi dia, oh tutup telinga ya, tutup telinga. Kita bedakan dengan garisnya 3 ya, tutup telinga. Maka tutup telinga ya, tutup telinga. Berarti C kongruen terhadap F, kongruen juga terhadap dengan G ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas nomor 3. Apakah menurutmu pensil warna pada gambar di samping ini kongruen? Oke. Jika ya, kalau kalian beli kan, jika pensil warna tersebut baru dibeli ya, pensil warna tersebut baru dibeli atau belum dipakai sama sekali ya, baru dibeli, belum dipakai sama sekali, maka pensil warna tersebut kongruen ya, kongruen, oke, karena ukuran dan bentuknya sama ya. Jadi kan kalau misalkan satu merek misalkan ya, biasanya kita pakai pensil 2B, itu sama semua ya kalau baru beli. Nah, sedangkan kalau kita udah raut, misalkan kita raut nih, saya dengan adik saya, itu kan berbeda-beda ya. Apakah udah di rautnya 2 kali atau 3 kali, itu jadi berbeda. Jadi perbedaan warna juga ini tidak mempengaruhi kekongruenan ya. Perbedaan warna tidak mempengaruhi kekongruenan. Tetapi ya, tapi jika pensil tersebut sudah dipakai ya kan, yang tadi ya, sudah dipakai beberapa, maka pensil warna
tersebut sudah tidak kongruen ya, tidak kongruen lagi ya, karena ukurannya jadi berbeda dari sebelumnya. Nah, seperti ini ya. Jawabannya lumayan panjang juga ya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Untuk nomor 4 ya. Untuk nomor 4, kita lihat lagi ya gambarnya. Kan di sini tuliskan pasangan bangun yang kongruen. Nah, untuk soalnya tuliskan langkahmu menentukan bangun tersebut digeser, tertranslasi, diputar, atau dirotasi, atau gabungannya. Nah, kalau dari A ya, A itu dengan D, itu kan sebenarnya dia digeser ya. Jadi untuk yang pertama ya, itu bangun trapesium A ya, trapesium A dengan bangun trapesium B itu digeser ya, digeser. Oke, D ya, maaf ya, D. Nah, sekarang selanjutnya yang kedua ya, bangun trapesium A dengan bangun apa lagi? Dengan bangun trapesium M ya, dengan bangun trapesium ini D ya, ini D. Nah, dengan trapesium M ya, ini nantinya kalau kita lihat ya, M ini berarti dia diputar 180 derajat ya. Maka ia diputar ya. Diputarnya berapa? Diputarnya 180 derajat ya. Yang A ini kalau diputar menjadi yang M ya, 180 derajat. Mau kalian dari kiri ke kanan ya, dari kiri juga sama aja akan menjadi M juga. Nah, sekarang untuk yang ketiga ya, kita lihat lagi. Untuk yang tiga ini ya, lihat yang B ini tidak ada pasangannya ya. B, maka dia tidak ya. Jadi kita harus benar-benar jeli ya. Sekarang apakah ada yang lain? Ternyata ada ya. Yang I ini ya, itu diputar ya, bangun segitiga I dengan bangun segitiga L ya. Itu dia bisa diputar 190 derajat ya, diputar 90 derajat. Oke. Nah, selanjutnya ada lagi nggak kira-kira? Ada lagi ya, kira-kira ini yang si J dengan si O ya. Ini diputar berapa nih? 180 derajat ya. Jadi yang 4 segitiga ya. J dengan bangun segitiga O itu diputar 180 derajat ya. Oke. Sudah ya berarti. Nah, kalau yang perbesaran atau dilatasi kan tidak ya, maka sisanya ini tidak termasuk ya, seperti itu. Nah, kalau yang E kok nggak termasuk? Nah, untuk yang E sendiri ya sebenarnya, untuk yang E itu dia berbeda ya. Kalau dilihat dari ininya dia paling luas ya, seperti itu. Oke, nah, berarti selesai ya. Baik, selesai. Kita lanjut lagi. Untuk nomor 5 ya, untuk nomor 5 ini soalnya adalah berikut, ini adalah pasangan bangun yang kongruen, tuliskan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Oke, untuk yang pertama ya, kita dari yang pertama ini. Untuk yang pertama, sudut dan garis ya, garis dari AB ya, yang ini, itu sama dengan NO ya. Jadi sisi-sisi ya, sisi-sisi yang bersesuaian. Itu ada AB sama dengan NO ya. Sedangkan untuk BC ya, BC sama dengan OM ya. BC sama dengan
OM. Nah, berarti untuk sisanya AC itu sama dengan NM ya. Oke, sekarang untuk sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut-sudut yang bersesuaian. Kita bisa lihat ya, untuk sudut B ini berarti kan sudutnya sudut A, B, C ya. Sudut A, B, C ya. Itu bersesuaian ya. Atau bersesuaian kalau kita mau tulis kongruen dah ya. Jadi ABC ini sama dengan sudut NOM ya. Jadi kan tadi B sama B ini ya, kalau kalian lihat B dengan O ya, berarti maka yang di tengah-tengah ini B harus sama dengan O, seperti itu ya. Oke, selanjutnya berarti kalau di sudut BAC ya, BAC ini berarti sudut A ya, sudut BAC itu BAC. Nah, berarti di sini ya. Terus sama dengan sudut ONM atau sudut BAC bersesuaian dengan sudut ONM. Sudut BCA itu bersesuaian dengan sudut OMN ya. Kita udah dapat nih. Sekarang kita lanjut lagi ya. Ini sisi ya. Kita biar cepat ya. Kita akan tambahin aja sisi-sisi yang bersesuaian ya, ditambahin sininya ya. Untuk yang nomor ke Romawi 2 ya. Kita lihat ya, AB ini sama dengan NO ya. AB sama dengan NO ya. Oke. AB sama dengan NO. BC ya. Kalian bisa lihat gambarnya ya. Sama dengan MN. CD itu sama dengan MP ya. Oke. Sedangkan untuk DA itu sama dengan PO. Sekarang sudutnya ya. Sudutnya itu untuk sudut ABC ya, itu bersesuaian dengan sudut ONM ya. Untuk sudut BCD itu bersesuaian dengan sudut NMP. Nah, oke. Untuk sudut CDA itu bersesuaian dengan sudut MPO ya. Sekarang satu lagi sudut dari DAB itu bersesuaian dengan sudut NMP ya. Oke. Kita hapus terlebih dahulu ya. Sekarang kita lanjut lagi yang Romawi 3. Oke, untuk Romawi 3 ini sisi ya. AB itu sama dengan dari DE ya. AB sama dengan DE. Lihat nih, AB sama dengan DE. Ini sudah pasti jelas ya. Berarti BC sama dengan EF. AC sama dengan DF ya, seperti itu. Nah, untuk sudutnya adalah sudut dari ABC ya. Itu bersesuaian dengan sudut dari DEF ya. Sudut dari apalagi nih? BAC ya. Sudut dari BAC itu bersesuaian dengan sudut EDF. Nah, untuk sudut BCA itu bersesuaian dengan sudut EFD. Sekarang kita yang keempat ya. Ini lumayan panjang juga ya. Untuk yang keempat, sisi yang bersesuaian sisinya itu AB ya sama dengan JK. BC sama dengan KL, CD sama dengan LM, DA sama dengan MJ ya. Oke, untuk sudut yang bersesuaian ya. Sudut dari bentar, ada kesalahan nggak ya? Oke, kita lanjut lagi ya, benar masih benar ya. AB ya, itu ABC bersesuaian dengan sudutnya itu JKL. Untuk sudut
BCD itu bersesuaian dengan sudut KLM, sudut CDA itu bersesuaian dengan sudut LMJ, sudut DAB itu bersesuaian dengan sudut MJK. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita hapus terlebih dahulu, tinggal 2 lagi ya. Lumayan panjang. Sekarang yang ke-5 ya. Yang ke-5, sisinya ini sisi ya. JK sama dengan SR ya kalau dilihat. Setelah itu KL sama dengan RQ. Lagi ya. LM sama dengan QV. MN sama dengan VT. NJ sama dengan TS ya. Ini J ya. Nah, untuk sudutnya itu sudut CKL bersesuaian dengan sudut SRQ, sudut KLM bersesuaian dengan RQV, sudut LMN itu bersesuaian dengan sudut QVT, sudut MNJ bersesuaian dengan sudut VTS, sudut NJK bersesuaian dengan sudut TSR. Nah, seperti ini ya. Oke, kita hapus terlebih dahulu. Ternyata tidak muat untuk yang Romawi 6-nya ya. Kita hapus terlebih dahulu. Untuk yang Romawi 6, ini sisinya. PQ ya, itu sama dengan WV. Untuk QR ya, kita lihat QR itu sama dengan VZ. Untuk ST itu sama dengan YX ya. Untuk TP itu sama dengan XW. Sedangkan untuk sudutnya ini sudut PQR bersesuaian dengan sudut WVZ. Sudut QRS itu bersesuaian dengan sudut VZY. Sudut RST itu bersesuaian dengan sudut ZYX. Sudut STP bersesuaian dengan sudut YXW. Sudut TPQ itu bersesuaian dengan XWV ya. Oke, kita selesai untuk nomor 5. Sekarang kita ke nomor 6 ya. Oke, untuk nomor 6 ya. Untuk nomor 6 ini, manakah belah kedua ini yang kongruen? Jelaskan ya. Oke, dari gambar sendiri ya. Kita lihat bangun A sama bangun C ya, yang udah jelas-jelas ini adalah sangat mirip ya. Dimana kalau untuk yang B ini kenapa tidak mirip? Dia garisnya sendiri adalah panjang sisinya yaitu 5,5. Dari sini aja tidak terlihat sama. Tetapi mengapa sih C ini sama dengan yang A ya? C ini sama dengan yang A, kita bedain ya. Nah, seperti ini. Kenapa? Karena misalkan sudut yang ini nih, yang lancip ya di sini, ini bisa aja dia 50 derajat. Berarti di sini nantinya 130 derajat. Nah, itu adalah kemungkinan yang terkuatnya ya. Jadi, bagaimana kita menuliskan ya? Jadi, bangun A ya, bangun A dan C memiliki ukuran panjang yang sama ya, ukuran panjang yang sama ya. Oke. Namun belum tentu kongruen. Oke. Jika ukuran sudutnya itu tidak sama. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ya. Sekarang lihat dan hitung ukuran
sudut. Nah, ya. Pada gambar A ya. Pada gambar A kan ukuran panjangnya itu 5 cm ya, ukuran panjangnya 5 cm. Nah, sekarang ukuran sudutnya ya. Ukuran sudut yang ada itu 50 derajat ya. Sekarang kita cari ukuran lainnya. Nah, kalau untuk cari ukuran lainnya itu 180 derajat ya, kalau dia segitiga ya. Segitiga, nah itu 180 derajat nih. Segitiga, maaf. Segitiga, nah, garis lurus ya. Ini sama ini sama ini nih. Ini akan menjadi 180 derajat. Tapi apakah benar? Ini ceritanya kita belum tahu ya. Ini masih asumsi aja yang 130 tadi ya. Pura-puranya kita belum tahu. Kalian udah tahu ya. Sama dengan X. Nah, misalkan di sini sudutnya X ya. Maka 180 derajat ya. Ini ditambah ya. Dikurang 50 derajat sama dengan X. Maka hasilnya 130 derajat sama dengan X. Maka si X-nya ini jadi 130 derajat ya. Ternyata benar ya. Oke. Ternyata benar. Ternyata 130 derajat. Sisi lain dari gambar A ya. Dari gambar A. Berarti begitu juga dengan pada gambar B ya. Pada gambar B. Itu kan yang diketahui adalah sudutnya itu 130 derajat. Maka 180 derajat sama dengan 130 derajat ditambah dengan X, maka 180 derajat kurang 130 derajat sama dengan X ya. X-nya ini kita ganti dengan X, Y ya, biar beda. Ini misalkan kita pura-pura tidak tahu. Oke. Misalkan kita Y gitu ya. Itu 50 derajat sama dengan Y. Nah, ternyata 50 derajat sisi lain dari sudut ya. Berarti di sini tambahin ya dari sudut gambar A ya. Gambar ini C ya. Jadi bisa kesimpulannya ya. Kesimpulannya A kongruen dengan C ya, seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ya untuk nomor 7. Nomor 7 ini diketahui trapesium ABCD dan trapesium EFGH adalah kongruen. Jika panjang AD-nya udah diketahui nih ya, digambar pokoknya lah ya. Maka tentukan panjang EH. Nah, di sini EH ya. Pertama-tama kita buat dulu. Ini EH yang tanyakan adalah yang EH ya. Kalau kongruen berarti CD ini dengan GH ya. Maka 13 si GH-nya ini 13. Maka di sini 13 cm. Oke. Sekarang AD ini kongruen dengan FG ya. Maka kalau di sini 12, FG-nya berarti 12 seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat ya 22 ini kan panjang dari si E ke F ya. Berarti kalau sisa yang ini berapa kira-kira? Berarti 22 ya. Kita tulis di sini misalkan simbolnya itu adalah kita buat R ya, kita buat R. Berarti EF sama dengan ER ditambah R besar ya. Kalau semuanya besar, ini juga besar. ER tambah dengan HG. Maka 22, ER-nya kan masih ditanyain ya, ER-nya ditambah dengan 13. Maka 22 dikurang 13 sama dengan ER. 22 dikurang 13 itu akan menghasilkan 9 ya. Jadi si ER-nya ini adalah 9 ya. ER-nya 9. Nah, maaf. 9 berarti di sini 12 ya. H sama kita tulis lagi ya. HR itu sama dengan dari GF. Maka kalau GF-nya 12 maka
kebalik. HR sama dengan 12 ya, seperti ini. Oke, kita buat ya segitiganya seperti ini, kita pisahin ya. Ini E, ini R. Di sini kita udah dapat 9 R-nya, sedangkan HR-nya itu tadi 12 ya. Berarti kita harus mencari sisi miring menggunakan Pitagoras ya. EH ya. EH kuadrat sama dengan kita bisa buat HR kuadrat ditambah dengan ER kuadrat. Jadi 12 kuadrat ditambah dengan 9 kuadrat ya. Ini EH kuadrat, ini EH kuadrat. 12 kuadrat itu 144 ditambah dengan 81. Maka EH kuadratnya itu 225 ya. Jadi EH sama dengan akar dari 225, maka EH menjadi panjangnya berapa? 15 ya. Jadi EH itu 15 cm. Oke, ketemu deh. Jadi panjang EH adalah 15 cm. Oke, selesai. Nomor 7. Kita lanjut lagi ya. Untuk nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini jika dua gambar di samping kongruen, tentukan nilai U dan V pada gambar berikut. Oke ya. Kita akan memulainya. Kita tahu bahwa kalau semua sudut ya dari segi 4 itu tidak harus persegi, bisa aja persegi panjang atau seperti ini ya, trapesium belak ketupat atau layang-layang ya, seperti itu ya. Jadi itu semuanya 360 derajat semua sudutnya. Oke, maka sudut segi 4, total sudut segi 4 ya, segi 4 itu adalah 360 derajat ya. Berarti kalau lihat dari sini ya, 360 derajat sama dengan ya 135 derajat ditambah dengan 75 derajat ditambah dengan 80 derajat ditambah, nah misalkan sudut ini kita tulis si X ya, si X selalu dicari. Jadi 360 ya derajat dikurang 135 derajat dikurang 75 derajat dikurang 80 derajat sama dengan X ya. Maka akan menghasilkan sudutnya itu berapa? 360 derajat dikurang dengan 290 derajat sama dengan X ya. Maka si X ini itu 70 derajat. Nah, ini X-nya 70 derajat nih di sini nih. 70 derajat. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Sudut kita namain sudutnya apa ya? Kita belum namain sudutnya nih. Ini sudut A nih, ini sudut A ya. Ini sudut A. Ini sudut B. Ini sudut C ya. Ini sudut D ya. Oke. Nah, kita udah ketemu ya. Nah, dari sini kita lanjut lagi, berarti ini S ya. Ini P. Ini Q ya. Itu ya. Nah, dari sini berarti kan sudut S sama dengan sudut B ya. Sudut P itu sama dengan U dan sudut Q itu sama dengan V ya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Dari sini bisa kita lihat bahwa sudut ya, sudut A itu sama dengan sudut dari R ya, berarti ini kan 80 derajat. Sudut B itu sama aja kayak sudut dari si S ya, 135 derajat. Sudut dari C itu sama dengan sudut dari P ya, itu 75
derajat ya. Jadi si U-nya ini sama aja kayak U ya, kan tadi sudut P sama dengan U ya, maka U ini 75 derajat. Nah, selanjutnya sudut D itu sama dengan sudut dari Q ya, atau V nantinya ya. Itu sudutnya 70 derajat, atau sama dengan ini V. Ini V ya, biar membedakan 70 derajat. Oke, ketemu deh. Jadi nilai U adalah 75 derajat dan nilai V itu adalah 70 derajat ya. Selesai nomor 8. Kita lanjut lagi ke nomor 9 ya. Perhatikan dua gambar rumah tampak dari depan yang kongruen ya, berikut ini. Untuk yang A, tentukan sisi-sisi yang bersesuaian. Oke, untuk sisi-sisi yang bersesuaian ya, kalian lihat ya, DE sama dengan MN ya. DE untuk yang A ya, DE sama dengan MN ya. Sekarang kita lanjut lagi, kalian lihat ya, EA ya. Kalian lihat lanjut lagi, EA nih ya. Ini sama dengan NJ. Terus lanjut lagi, AB itu sama dengan JK. BC sama dengan KL. CD itu sama dengan LM ya. Nah, untuk sudut yang bersesuaian ya, misalkan kita lihat DEE, DEA maksudnya DEA. Nah, DEA kan di sini ya berarti sudutnya. Sudut DEA itu bersesuaian dengan MNJ ya, bersesuaian dengan sudut MNJ ya. Sekarang kalian bisa lihat lagi ya untuk yang kedua, sudut EAB. EAB ya. EAB kan gini ya, maka berarti di sini si A-nya ya. EAB itu bersesuaian dengan sudut NJK ya. Sudut ABC itu bersesuaian dengan sudut JKL. Sudut BCD itu sama dengan sudut KLM. Sudut CDE itu sama dengan sudut LMN ya. Nah, untuk yang C-nya, berapa panjang KJ, KL, dan LM? Nah, kita lihat lagi ya, KJ. Tadi kan KJ ini atau JK ini bersesuaian dengan AB ya. Nilai AB-nya sendiri itu 5, maka JK sama dengan AB ya. JK-nya itu, AB-nya dulu ya, AB-nya kan 5 ya. Maka JK-nya 5. Oke, selanjutnya yang tanya lagi apa? LM ya. KL. KL itu sama dengan apa? KL sama dengan BL ya. BL. BC, BC. BC ya. BC-nya berapa BC-nya? Ini dia 4, maka KL sama dengan 4. Seperti ini ya. Sekarang untuk LM. Nah, LM ini sama dengan ya. LM sama dengan CD. Maka CD. CD-nya berapa CD-nya? CD-nya 8 ya, maka LM-nya ini sama dengan 8 ya. 8 jadi panjang JK itu panjang JK adalah 5 cm. Panjang KL adalah 4 cm dan panjang LM adalah 8 cm. Nah, sekarang untuk yang D, berapakah keliling dan luas JK LMN jika jarak C ke LM adalah 7 meter? J ke LM. Nah, J ke kita lihat ya, J ke LM. Oke, berarti ini ya. 7 meter. Ini kan LM ya. Berarti bisa kita cari ya. Kelilingnya itu kan tinggal tambahin saja ya, tambahin sisinya kan. Tadi JK udah tahu ya, JK-nya itu 5, KL-nya itu 4 dan ini 8, maka 4 ditambah 5 ya. Ini untuk yang D.
ditambah dengan 5 ditambah dengan 4 ditambah dengan 8, maka akan menghasilkan 26 meter. Oh, ini meter ya, maaf. Berarti ini tadi salah, nggak usah sentimeter tapi meter. Salah satuan ya. Berarti untuk luasnya sendiri adalah 8 kali 4. Jadi luas perseginya ya ditambah dengan setengah kali alas dikali dengan tinggi alasnya kan 8. Tingginya tadi berapa tingginya? Tingginya itu 7 ya. Tingginya ini 7. Oke. Ya, tingginya 7 ya. Maka bisa kita buat ya. Ini kan kalau panjang ini kan seperti ini. Oh iya, aturan 3 nih. Tingginya 3 ya. Itu kan dari hitungannya dari sini ya tingginya. Ini tinggi nih. Berarti kita kalau mau tulis rapi sebenarnya sebelum ini ya, nanti ada T-nya ini sama dengan 7 dikurang 4. T sama dengan 3. Nah, seperti ini ya. Biar lebih rapi. Jadi 3 meter. 8 dikali dengan 4 itu hasilnya 32 ditambah dengan 12. Maka akan menghasilkan 44 meter persegi ya. Oke, selesai nih nomor 9. Kita lanjut lagi ke nomor 10 ya. Nah, analisis kesalahan nih. Jelaskan dan perbaikilah pernyataan yang salah. Kedua bangun samping mempunyai 4 sisi dan sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi kedua bangun tersebut kongruen. Kita lihat dari definisi kongruen dulu ya. Dua bangun dikatakan kongruen jika memenuhi syarat yang pertama adalah sisi yang bersesuaian sama panjang dan dua sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi kalau kedua syarat ini tidak terpenuhi ya, misalkan ada salah satu yang nggak terpenuhi, maka dia nggak dikatakan kongruen ya. Jadi harus memiliki kedua-duanya. Kita lanjut lagi. Dari definisi tersebut, dengan mudah kita bisa mengetahui kesalahan dari pernyataan di atas, yaitu segi 4 dengan sisi-sisi bersesuaian sama panjang belum tentu kongruen, karena bisa jadi sudut-sudut yang bersesuaian tidak sama besar. Salah satu pernyataan benar yang bisa digunakan untuk memperbaiki pernyataan di atas adalah kedua bangun di atas mempunyai 4 sisi dengan sisi yang bersesuaian sama panjang, serta memiliki 4 sudut dengan sudut-sudut bersesuaian sama besar ya. Jadi kedua bangun tersebut kongruen ya. Oke, ini udah jawabannya ya. Kita lanjut lagi. Nomor 11. Benar atau salah untuk trapesium pada gambar di samping ini kongruen. Tentukan pernyataan berikut ini benar atau salah. Dan jelaskan ya. Besar sudut Z-nya ini adalah 140 derajat. Besar sudut C-nya ini 40 derajat. Sisi WZ ini bersesuaian dengan sisi CB ya. WZ bersesuaian dengan CB. Oke. Keliling bangun ABC sama dengan keliling WXYZ. Luas bangun ABCD tidak sama dengan luas bangun WXYZ ya. Nah, kalau dari sini kita sudah tahu pastinya ya. Kalau dia kongruen, pasti semua keliling, baik kelilingnya itu sama maupun luasnya. Kalau dia besar sudut Z-nya ini sama ya, besar sudut Z ini adalah 140 derajat ya, karena sudut dari YZW dengan sudut sama dengan sudut ABC itu saling bersesuaian. Maka kalau misalkan ABC-nya itu 140, tentu sudut dari YZW-nya itu 140. Maka ini benar ya. Kalau kalian paham, nomor 3 ini sebenarnya 3 ini menandakan titik yang tengahnya aja yang kalian ambil ya. Seperti itu. Maka kalau misalnya ada sudut ABC itu sama aja kayak sudut B sebenarnya ya. Oke. Jadi ini benar ya. Ini benar. Nah, untuk sudut C itu juga benar ya. Sudut C 40. Kalau di sini 40, maka tentunya di pojok sini juga 40 ya. Kalian bisa merotasinya. Ya, merotasinya menjadi seperti ini juga ya. Nah, sisi-sisi yang bersesuaian, sisi-sisi WZ ya, WZ bersesuaian dengan CB ya, benar ya tentunya. Maka ini
Benar. Sekarang kok tentunya kalau dia kongruen, kelilingnya juga akan bernilai sama ya. Nah, ini salah ya. Maka ya, maka ada salah satu pernyataan yang salah ya. Seharusnya luas bangun ABCD sama dengan luas bangun WXYZ ya, seperti ini. Seharusnya, nah, ini adalah cara memperbaiki ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 12. Nomor 12 ini adalah bagian bernalar ya. Jadi, gambar di samping menunjukkan dua cara menggambar satu garis untuk menjadi dua bangun yang kongruen ya. Oke, gambarkan tiga cara lainnya. Kalau seperti ini, kalau kita gambar seperti ini ya, kan harus kongruen ya. Ini misalkan, semoga sama ya. Ini satu ya. Kita gambar lagi. Ini dua ya. Selanjutnya, kita buat ini nih, gini nih. Jadi ini masih bersisa ya. Yang ini masih bersisa, yang ini masih bersisa. Jadi jangan dibentokin ya. Bisa mungkin jangan dibentokin. Ini jadi kongruen ya. Seperti itu. Jadi ada tiga ya. Selesai gambarnya ya. Kita lanjut lagi. Nomor 13. Berpikir kritis. Apakah luas dua bangun yang kongruen? Pasti sama ya. Iya ya. Iya. Misal, tentunya kalau misalkan di sini 12, di sini 12 ya. Ini juga 12, ini 12, dan sudutnya ini misalkan sama ya. Ini 90 derajat, ini 90 derajat. Kalaunya sama lah ya. Kan pasti hasilnya juga sama kan? Seperti itu. Ya kan? Sekarang kita lebih jelasnya lagi. Misalkan dia 12, maka kalau untuk mencari luas persegi ya, maka untuk segi 4 yang pertama ini kan kalau rumusnya adalah S kuadrat ya untuk luas persegi. Jadi 12 kuadrat sama dengan 144. Begitu juga yang ini ya. Untuk yang kedua berarti kan 12 kuadrat sama dengan 144 ya. Jadi dia bakal kongruen ya. Misalkan sini A, B, C, D, P, ini PQ ya. Ini PQ, R, S. Nah ini sama nantinya ya. Seperti itu. Apakah dua bangun dengan luas yang sama pasti kongruen? Nah, ini juga masih menjadi pertanyaan ya. Belum tentu ya. Kalau untuk yang ini belum tentu. Kenapa? Misal ada luas segitiga ya. Luas segitiga itu dengan alasnya itu 6 dan tingginya 3 ya. Maka kan rumusnya adalah seperti ini ya. Nah, maka akan menghasilkan 9. Nah, dari sini kan enggak. Misalkan sama-sama hasilnya segitiganya 9. Tetapi ada yang berbeda. Bisa saja ya. Bisa saja dia kalau kita buat ya. Bentar. Misalkan segitiga ini alasnya tadi 3 ya. Alasnya itu 6. Alasnya 6, alasnya ininya tingginya 3. Seperti ini ya. Kalau misalkan ada persegi ya. Ini jangan luasnya 9, kan ini kalau persegi ini luasnya adalah S kuadrat ya. Jadi
9 kuadrat ini adalah 3. Jadi enggak bersesuaian ya. Jadi makanya belum tentu jawabannya seperti itu ya. Belum tentu. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk nomor 14 atau terakhir nih. 14 di sini berpikir kritisnya berapa banyak segitiga sama sisi yang kongruen paling sedikit yang diperlukan membentuk segitiga sama sisi. Oke. Kalau dia misalkan segitiga sama sisinya itu 1 ya. Kalau dia lebih besar ukurannya dari segitiga sama sisi semula, maka bisa kita buat di sini misalkan ini segitiga ya. Oke, ini juga bentar. Kita gambarnya kurang bagus nih. Gambarnya kurang bagus ya. Gambarnya seperti ini. Nah, ini seperti ini seperti ini seperti ini. Maka ini adalah memiliki 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi di sini satu kuadrat, ini juga 2 kuadrat. Maka nanti lanjutannya ini akan menjadi 3 kuadrat atau 9 ya. Nah, sedangkan untuk kita lanjut lagi ya bacanya. Dengan demikian juga berapa persegi yang kongruen paling sedikit yang diperlukan untuk menghasilkan persegi. Oke, untuk persegi ini kan seperti ini ya. Ya. Oke kan? Nah, kalau dia diperbesar lagi, misalkan ini sama ya, maka akan seperti ini. Berarti ini 1, kita terus ini 1, ini 4 ya. Seperti itu ya. Maka ini 1 kuadrat, ini 2 kuadrat. Maka nantinya juga di sini akan 9 jadi 3 kuadrat ya. Kalau kalian bisa nyoba lagi buat ini buat seperti ini ya. Maka ini akan menjadi 9. Dan begitu juga ya dengan yang segitiga ya. Dan seterusnya. Maka rumusnya adalah UN sama dengan N kuadrat ya. Nah, kita lanjut lagi bacanya ya. Dapatkah hasil ini diperluas untuk segitiga N yang beraturan lain ya? Nah, jawabannya sebenarnya itu tidak berlaku ya. Jadi tidak berlaku. Nah, bagaimana? Misalkan dia segi 6 ya. Apakah dia akan membentuk segi 6 lagi? Kalau kita misalkan dari sini kuadrat ya, berarti kita buat 4 lah ya. Maka dia habis buat ya 1, 2 ya, 3, 4. Nah, ternyata tidak bisa ya, tidak bisa membentuk segi 6 lagi ya. Jadi, tidak berlaku. Makanya gambarnya seperti ini, seperti sarang tawon ya. Atau sarang lebah. Bukan sarang tawon, sarang lebah ya. Oke. Sekian pembahasan kali ini ya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian telah pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.